Sampurasun, Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Kian Santang dan Kian Sancang adalah sosok historis, telusur istilah Santang dan Sancang. Nama Sancang bagi sebagian warga Sunda sudah tidak asing lagi, karena nama ini adalah nama daerah di Pakidulan Garut, yaitu Leuweung Sancang alias Hutan Sancang. Keberadaan Hutan Sancang terkait dengan mitos Prabu Siliwangi beserta para pengikutnya yang berubah menjadi wujud harimau atau maung dan menetap di Hutan Sancang. Konon peristiwa itu terjadi karena Prabu Siliwangi tidak mau diislamkan oleh putranya, yaitu Kian Santang. Nama Kian Santang menjadi kontroversi, apakah sosok sejarah ataukah sosok imajiner. Ditambah lagi bahwa Kian Santang adalah kekeliruan penyebutan dari warga Sunda yang seharusnya adalah Kian Sancang. Jadi, mana yang benar? Kian Santang dan Prabu Siliwangi adalah sosok legendaris dan sangat dikagumi. Tidak main-main, nama Siliwangi diabadikan sebagai nama Komando Daerah Militer Kodam 3 Siliwangi dan Batalion Raider 301 Prabu Kian Santang. Unit Raider 301 Prabu Kian Santang. Telusur terminologi Kian atau Kean perlu kita lakukan. Istilah Kian berasal dari Rakian atau Rakean atau Rakai. Istilah ini adalah sebuah gelar yang bisa kita telusuri dari naskah cerita parahyangan dan prasasti-prasasti Kerajaan Medang atau Mataram Hindu. Pendiri Kerajaan Mataram Hindu adalah Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya atau Raka dari Mataram yang bernama Ratu Sanjaya. Terminologi Rakian ini pernah kita buatkan pada video sebelumnya, yaitu Rakian dan Sakian. Raja Sanjaya menjadi raja kedua di Kerajaan Sunda Galuh, sekaligus juga menjadi raja di Kalingga dan Mataram Hindu. Pada masa Mataram kuno di Jawa Tengah terdapat sebuah gelar dalam prasasti-prasasti dari abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Di antaranya adalah gelar Raka atau Rakai, kadang juga ditulis Rake. Sesudah masa itu, gelar Rakai cenderung tidak lagi dipakai, diganti dengan Rakian yang tingkatannya sepadan dengan gelar Rakai. Adapun gelar Rakian kadang ditulis juga Rakean, kemungkinan besar merupakan gabungan dari kata Raka dan Aryan yang merujuk kepada gelar jabatan administrasi kerajaan. Penggunaan gelar Rakian mulai rajin dipergunakan pada masa Empu Sendok pada abad ke-10 di Jawa Timur dan berlangsung hingga zaman Kerajaan Kadiri, Singasari, dan Majapahit. Raka adalah seorang pemimpin atau penguasa yang telah berhasil menguasai sejumlah wanua yang disebut watak. Sederhananya, Raka adalah kepala daerah watak. Kembali kita lihat gelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang bisa kita terjemahkan Raka dari Mataram yang bernama Ratu Sanjaya. Sangat jelas bahwa Sanjaya adalah nama pribadinya. Ia seorang Raka di Mataram dan juga bergelar Ratu atau Raja Sanjaya. Di Tatar Sunda menyebutnya sebagai Rakai Sanjaya atau Rakian Sanjaya. Gelar Raka atau Rakian seharusnya diikuti nama tempat, bukan nama pribadi. Rakai Mataram diterjemahkan Raka di Mataram. Jadi yang benar penyebutannya adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Jadi tidak mungkin menyebutnya sebagai Rakai Sanjaya atau Rakian Sanjaya yang diterjemahkan Raka di Sanjaya. Aneh bukan? Karena Sanjaya bukan nama tempat, tetapi nama pribadinya. Hal inilah yang membuat kita bingung bila membandingkan nama-nama Rakai atau Rakian pada raja-raja Sunda dan Galuh. Cukup banyak nama penguasa dan raja Jawa yang bergelar Raka, misalnya Rakai Pikatan, Raka dari wilayah Pikatan.
Juga nama-nama lain seperti Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, Rakai Watu Humalang, Rakai Watu Kura Diah Balitung, Rakai Layang Diah Tulodong, Rakai Sumba Diah Wawa, dan lain sebagainya. Jika seorang raka diberi gelar maharaja, gelar rakai atau rakian tetap digunakan. Misalnya pada Sri Maharaja Rakai Kayuwangi, yang berarti bahwa penguasa ini sebelum bergelar raja merupakan raka di Kayuwangi. Gelar rakian pada nama Raja Sunda dan Galuh. Daftar susunan Raja-Raja Sunda dan Galuh berdasarkan beberapa sumber. Di antaranya bisa didapatkan dari sumber primer berupa prasasti, sebagian lagi berasal dari sumber sekunder dan sumber tersier berupa naskah lontar dan berupa babad. Kemudian disusun menjadi tabel nama-nama yang dilengkapi masa kurun waktu pemerintahannya. Berikut admin ambil contoh sebagian dari daftar nama Raja-Raja Galuh. Mari kita bandingkan menurut naskah Wangsakerta. Dalam daftar nama-nama raja dan pangeran di kerajaan Sunda dan Galuh dikenal juga Rakian, Rakean, Rakian, Kian atau Ken, dan Rahiang. Belum didapatkan sumber yang pasti mengenai perbedaan Rakian dan Rahiang ini. Namun dapat diasumsikan bahwa keduanya merupakan gelar kehormatan atau keagungan. Dilihat dari kata Ra yang artinya agung. Mungkinkah Rakian adalah gelar bangsawan sementara Rahiang adalah gelar keagamaan? Gelar Rahiang sebagai sebuah gelar keagamaan dapat diterima berdasarkan kronologinya bahwa Raja-Raja Galuh adalah keturunan dari Maharaja Resi Manikmaya yang berkedudukan di Kamandalaan Kendan, yang sekarang Cicalengka Bandung, yang kemudian bermetamorfosis menjadi Kerajaan Kendan. Jadi, gelar Rahiang menunjukkan posisi kepemimpinan kenegaraan sekaligus keagamaan. Selain itu, ada gelar Prabu, Prebu, atau Perbu. Bila seseorang memimpin beberapa keprabuan sebagai bawahan, maka dia akan bergelar Mahaprabu. Pun demikian dikenal pula istilah raja untuk wilayah dan maharaja untuk pemimpin para raja-raja itu. Daftar nama-nama tadi adalah nama yang sering kita lihat disingkat atau disederhanakan oleh para penulisnya. Akibatnya satu sama lain dari susunan nama-nama yang dipublikasikan nampak seperti berlainan. Contohnya kita amati nama yang paling awal adalah Sangreti Kandayun. Apakah ini gelar atau nama pribadinya? Sumber acuan yang kita gunakan adalah naskah lontar cerita Parahyangan. Kita bisa membandingkan namanya Rahyang Tarimenir Maharaja Suradharma Jayaprakosa Sangreti Kandayun. Kita dapat membacanya seorang Rahyang di Menir dan bergelar Maharaja Suradharma Jayaprakosa Sangreti Kandayun. Lalu bila Sangreti Kandayun sebagai nama gelar, siapakah nama pribadinya? Ia bernama Daniswara semasa kecilnya atau Raden Dani. Penulisan-penulisan singkat seperti ini membingungkan. Nama Rakian atau Rakeyan diikuti nama Jambri, seharusnya dapat dibaca sebagai Raka di Jambri. Pertanyaannya, apakah Jambri nama sebuah tempat? Sementara penulisan Rakai Mataram sudah benar, Haris Dharma mungkin adalah nama kecilnya. Selanjutnya dalam nama Raja-Raja Sunda ada Rakai Rimedang, Rakai Diwus, dan Rakai Wuwus. Kita lihat Rakai Rimedang dapat kita baca sebagai Raka di Medang, sebagai nama sebuah wilayah. Dan Medang kita identifikasi sebuah wilayah di Jawa Tengah. Ini pernah disebutkan oleh Bujangga Manik. Rakian Diwus adalah seorang raka di Diwus atau seorang raka di Wus. Apakah sama dengan nama Rakian Wuwus? Sementara dari nama-nama yang beredar, kedua raja yang berbeda. Satu Rakian Diwus dan yang satu adalah Rakian Wuwus. Ada beberapa nama raja yang dapat kita telusuri dan akhirnya dimengerti dalam daftar nama Raja-Raja Sunda. Contoh Raja Sunda yang kelima adalah Rakian Medang Prabu Hulu Kujang yang berkuasa 766 hingga 783 Masehi.
dapat kita baca sebagai seorang raka dari Medang bergelar Prabu Hulu Kujang. Kemudian kita dapat memperbaiki penamaan Rakian Wuwus seperti tadi, yaitu Rakian Wuwus Prabu Gejah Kulon. Ada sumber lain yang menjelaskan ini bahwa Rakian Wuwus dia seorang rakyat di wilayah Wuwus dan bergelar Prabu Raja Kulon, menjadi raja di kerajaan Sunda. Saat itu kerajaan Sunda dan Galuh sedang berpisah. Atau penulisannya juga bisa dibalik, Prabu Gejah Kulon Rakian Wuwus. Ia berkuasa 819 hingga 891 Masehi. Dan berikut nama-nama yang benar penulisannya hingga dapat kita baca dalam perjalanan karirnya. Dari beberapa daftar nama raja-raja yang admin kumpulkan, yaitu Rakian Kamuninggading Prabu Pucuk Wesi, Rakian Jayagiri Prabu Wanayasa, Prabu Jayagiri Rakian Wulung Gadung, Rakian Jayagiri Prabu Menak Luhur, Rakian Saunggalah Dharma Siksa Prabu Sang Hyang Wisnu. Nah, raja ini kita dapat membacanya seorang raka di Saunggalah, Kuningan, bergelar Dharma Siksa Prabu Sang Hyang Wisnu. Ia berkuasa pada tahun 1175 hingga 1297. Yang semula berkedudukan di Saunggalah, berasal dari Galunggung, kemudian dia berkedudukan di Pakuan, Sunda, yang sekarang kita kenal di wilayah Bogor. Kian Santang. Kian Santang dalam kisah babat Wawacan Kian Santang atau Wawacan Prabu Kian Santang atau Wawacan Prabu Aji Kian Santang. Ini adalah judul-judul buku dalam babad yang berbeda-beda, namun dalam alur yang sama, memberikan informasi bahwa gelar Kian atau Kean berasal dari kata rakean atau rakian atau rakai. Namun kita belum bisa mengidentifikasi bahwa Santang adalah nama sebuah tempat atau wilayah. Jika mengacu pada pemaparan tadi bahwa nama rakian atau Kian diikuti nama tempat, apakah harus demikian? Jika merujuk pada naskah cariosan Prabu Siliwangi yang ditulis pada tahun 1435 Masehi, terdapat gelar Rakian dan Sakian, yang videonya pernah kita buatkan, gelar Rakian untuk laki-laki dan gelar Sakian untuk perempuan. Contoh dalam naskah itu menyebutkan Sakian Ambetkasi dan Sakian Kentring Manik Mayang Sunda. Oleh karena itu, kita mengidentifikasi kedua gelar baik Rakian atau Sakian bisa disingkat sebagai Kian atau Kean. Namun pertanyaan berikutnya, apakah gelar itu langsung dapat diikuti oleh nama pribadinya? Sepertinya tidak. Nama Ambetkasi dan Kentring Manik Mayang Sunda terlihat sebagai sebuah gelar, bukan nama pribadinya. Ambetkasi dapat dimaknai adalah wanita dari negeri Sindangkasi, dan Kentring Manik Mayang Sunda dapat dimaknai sebagai permata dari negeri Sunda. Maksudnya adalah putri dari negeri Sunda. Keduanya menunjukkan nama wilayah, yaitu satu wilayah Sindangkasi dan satu adalah wilayah Sunda. Jadi penggunaan gelar Kean, Kian atau Rakian atau Sakian tetap harus diikuti oleh nama tempat. Bagaimana dengan nama Kian Santang? Apakah Santang adalah nama pribadinya ataukah dia nama tempat? Apakah nama ini adalah dipertukarkan dengan penyebutan yang keliru dari Kian Sancang? Nama Sancang yang kita kenal adalah nama sebuah tempat di wilayah Pakidulan, di pesisir Laut Kidul wilayah Garut Selatan. Sementara Santang tidak kita ketahui bahwa nama itu adalah nama sebuah tempat. Kian disebutkan sebagai singkatan dari Rakian, Rakian, atau Rakian saja, yang dianggap setara dengan kata Raden dalam bahasa Jawa Baru. Sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Bila Rakian diikuti nama tempat, sedangkan Raden diikuti nama pribadi. Nama Rakian atau Rakian pada zaman Sanjaya tidak disingkat Kian, tetapi Rakai atau Rake. Namun dalam naskah cariosan Prabu Siliwangi mengenal penyingkatan nama Rakian, Sakian menjadi Kian atau Ken yang digunakan sebagai nama gelar bagi seorang laki-laki atau perempuan. Gelar Kian kemudian muncul kembali di Jawa Timur yang kita kenal dengan nama-nama Ken Angrok, Ken Dedes, Ken Umang, dan lain-lain. Setelah Kian Santang, kenapa di zaman sesudahnya di Tatar Pasundan tidak ada lagi tokoh yang menggunakan nama gelar Kian? Demikian pula gelar Ken di Jawa Timur pasca zaman Ken Angrok tidak muncul kembali.
Jika Kian Santang berasal dari nama gelar Rakian atau Rakian, maka seharusnya disebut pula sebagai Rakai Santang, seperti pendahulunya yaitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Apakah ini juga bisa dibandingkan dengan Ken Angrok atau Ken Dedes, di mana Angrok dan Dedes bukan nama sebuah tempat? Jika Angrok, Dedes, dan Umang adalah nama pribadi, maka Ken di zaman berikutnya diikuti nama pribadinya. Lantas, gelar Kian pada nama Kian Santang, apakah nama pribadinya adalah Santang? Seperti kita ketahui bahwa pada zaman Mataram kuno yang didirikan oleh Raja Sanjaya, sekaligus ia adalah Raja Sunda kedua pengganti Sang Tarusbawa, dan dia juga memerintah kerajaan Galuh, sehingga kekuasaan Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya seluruh Pulau Jawa. Tentunya Sanjaya mengatur sistem pemerintahan di kerajaan Sunda, Galuh, Kalingga, dan Mataram. Bisa kita asumsikan bahwa penggunaan gelar Rakian pengertiannya harusnya sama, baik di Tatar Pasundan, di wilayah Medang atau Mataram, atau wilayah Jawa Pamotan atau Jawa Timuran. Sosok Kian Santang dalam Babad disebut-sebut sebagai salah seorang putra Prabu Siliwangi, yaitu Sri Baduga Maharaja dari Nyai Subang Larang. Kian Santang disebut-sebut sebagai putra ketiga dengan dua orang kakaknya, yaitu Rara Santang dan Walang Sungsang. Bila diperhatikan dengan seksama, ada dua orang putra-putri Prabu Siliwangi ini yang menggunakan nama Santang, yaitu Kian Santang dan Rara Santang atau Roro Santang. Bila disetarakan bahwa kata Kian adalah Raden dan Roro adalah Nyai, maka ada dua Santang, yaitu Raden Santang dan Nyai Santang. Apakah kedua orang itu namanya sama, yaitu Santang? Membingungkan bukan? Ada dua orang putra Prabu Siliwangi namanya Santang. Lebih bingung lagi dengan sebutan masyarakat di zaman sekarang, yaitu Raden Kian Santang. Istilah ini menjadi tumpang tindih karena gelar Raden adalah sama dengan Rakian, dan gelar Raden belum ada di zaman kerajaan Pajajaran. Gelar Raden baru eksis sejak kekuasaan Sultan Agung Mataram Islam di Yogyakarta, kemudian menyebarkan ke semua wilayah bawahannya termasuk Tatar Pasundan, kecuali Banten dan Batavia. Gelar lainnya setara Raden adalah Tubagus yang digunakan di wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Mengenai sosok Kian Santang menjadi misteri hingga sekarang. Dalam cerita rakyat, Kian Santang mengejar Prabu Siliwangi untuk diislamkan. Oleh sebab itu, kerajaan Pajajaran ngahiang dan Prabu Siliwangi berubah menjadi maung. Dalam Wawacan Walang Sungsang yang pernah kita buatkan videonya, sama sekali tidak menceritakan Kian Santang. Diceritakan yang mengejar Prabu Siliwangi yang disebutkan secara jelas adalah Sunan Gunung Jati. Ia adalah cucu Prabu Siliwangi. Dalam sumber babad lain menceritakan bahwa Pangeran Walang Sungsang menceritakan kisah Kian Santang kepada umatnya. Oleh karena itu ada hipotesa bahwa Kian Santang adalah sosok imajiner yang menggambarkan kisah Walang Sungsang. Dari berbagai sumber menerangkan bahwa Walang Sungsang memiliki banyak nama, antara lain Maulana Idfil Hanafi, Haji Tan Enghot, Haji Abdullah Iman, atau Pangeran Cakrabuana, atau Mbah Kuwu Sangkan, atau Sunan Rohmat, atau Sunan Godok, atau Kian Santang. Kisah lainnya terkait Kian Santang berjumpa dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib serta Rasulullah dan para sahabatnya tidak kita bahas. Videonya sudah kita buatkan yang admin bacakan apa adanya dalam Wawacan Kian Santang. Kisah-kisah seperti ini tidak dapat dijadikan sumber historis, namun demikian dalam kisah Babad dianggap sebuah mentifek atau fakta mental yang menggambarkan suasana pemikiran dan perasaan di zaman itu. Ada sebuah tujuan yang dimaksudkan oleh penulisnya, diantaranya sebagai pengukuhan syiar agama dan penggambaran bahwa ajaran yang dibawa Kian Santang adalah otentik dengan menggambarkan bahwa Kian Santang sendiri bertatap muka langsung dengan Rasulullah. Kita bisa cross-check di manakah makam Pangeran Walang Sungsang? Ada keramat Talun Pangeran Cakrabuana Mbah Kuwu Sangkan di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.
terdapat 2 makam keramat yang disebut-sebut sebagai makam Pangeran Walang Sungsang. Namun, juru bicara Keramat Talun Muhammad Thohir menuturkan, Pangeran Cakrabuana merupakan putra mahkota kerajaan Pajajaran berjuluk Pangeran Walang Sungsang. Karena berbeda prinsip dalam hal agama dengan ayahnya, Prabu Siliwangi, pada usia 14 tahun, Pangeran Walang Sungsang keluar dari kerajaan Pajajaran menuju Gadog Garut. Makam itu bukanlah makam Mbah Kuwu Sangkan, tetapi makam santrinya untuk membantu Mbah Kuwu dalam menjalankan syiar Islam. Seperti disampaikan di awal video, nama Prabu Kian Santang diabadikan sebagai nama satuan militer. Dengan gelar Prabu, tentunya ia harus atau pernah menjadi raja. Tidak ada rangkaian kisah dalam babat bahwa ia menjadi raja di daerah Godog Garut, kecuali di Pajajaran. Padahal dalam sumber sejarah tidak ada Kian Santang dalam daftar raja-raja Pajajaran, namun yang pasti dengan gelarnya itu, ia adalah sosok seorang raja. Dan disinyalir bahwa Prabu Kian Santang adalah Prabu Cakrabuana, seorang raja di kerajaan atau Kesultanan Cirebon. Bagaimana dengan Kian Sancang? Asal-usul nama Kian Sancang berasal dari cerita rakyat secara tutur tinular. Adanya sebuah kisah yang tutur tinular di luar istana tidak ditulis dalam catatan resmi. Penulisan babat, serat, dan kidung bersifat istana sentris. Sosok Kian Sancang adalah nama seorang pemuda dari sebuah tempat bernama Sancang. Konon, ia turunan Maharaja Kertawarman, Raja Tarumanegara, dari seorang perempuan kasta rendah, yaitu Sudra, di tepi sungai Cikaingan, hutan Sancang, bernama Nyai Arum Honje. Dari nama Kian Sancang ini sangat lekat dengan nama Leuweung Sancang, atau hutan Sancang, seperti telah disebutkan di awal video. Menurut cerita rakyat Pakidulan, bahwa sosok Kian Sancang berbeda dengan Kian Santang. Warga Sunda sering mempertukarkan kedua nama ini sebagai satu sosok. Kian Santang hidup pada abad ke-15, sedangkan Kian Sancang hidup pada abad ke-7. Kian Sancang lahir pada 591 Masehi, putra Raja Kertawarman, yang berkuasa 561 hingga 800 Masehi. Rakyat Sancang inilah yang sering dirancukan dengan putra Sri Baduga Maharaja, yaitu Kian Santang, yang menurut babat Godog dan wawacan Kian Santang atau WKS yang terkenal dengan sebutan Prabu Kian Santang atau Sunan Rohmat Suci. Khusus untuk penulisan nama Kian Sancang dapat kita baca sebagai Rakian Sancang. Dapat diduga gelarnya sama dengan Rakian Sancang, dan penulisan nama ini sesuai dengan kaidah bahwa gelar Rakian atau Kian diikuti nama tempat, dan nama tempat adalah Sancang. Maka kita bisa mempersamakan dengan Rakai Sancang, seorang raka dari Sancang. Dengan demikian tidak diketahui nama pribadinya, dan Sancang hanyalah sebuah tempat, berarti ia adalah kepala daerah Sancang. Konon, wilayah Sancang disebut-sebut sebagai sebuah wilayah yang penuh dan padat dengan penduduknya. Bila mengacu pada prasasti-prasasti peninggalan dari keturunan Raja-Raja Sanjaya, bahwa gelar Rakai membawahi sebuah wilayah yang cukup besar. Apakah ada informasi nama Kian Sancang di abad ke-6 atau abad ke-7 yang berasal dari luar negeri? Ada pihak yang menyebutkan bahwa Santang dari dua kata, yaitu San dan Tang. San adalah mencerai-beraikan atau membubarkan, dan Tang disebut-sebut merujuk kepada dinasti Tang. Ada yang menyebutkan bahwa Kian Sancang berhasil mengusir pasukan Tang. Dengan mencerai-beraikannya maka disebut gelar Kian Santang. Jika menurut bahasa Mandarin bahwa San artinya membubarkan atau mencerai-beraikan dan Tang artinya merujuk kepada dinasti Tang dari Tiongkok, mungkin bisa tersambung dengan cerita rakyat bahwa tokoh Kian Santang diceritakan sejak zaman Tarumanegara sebagai epik kepahlawanan, bahwa Kian Santang adalah sosok pengusir atau pencerai-berai pasukan Kaisar Tang. Masuk akal dari asal-usul atau etimologi bahasa, tetapi tidak ditemukan rujukan bahwa zaman dinasti Tang pernah melakukan invasi militer ke tanah Jawa.
Keturunan imigran-imigran Tiongkok di negeri lain seperti di Amerika Serikat, Indonesia, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya masih sangat bangga menyebut dirinya Tangren atau orang Tang di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Rahayu, rahayu, rahayu. Ciao.